Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Apa kabar Sister Love semua yang hadir di sini? Semoga semuanya hadir dengan hati yang hangat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara From Page to Stage. Temukan personal story kamu melalui journaling. Jadi, hari ini kita akan sama-sama belajar memaknai proses, mengenal diri, eh, mengenal diri melalui journaling, dan menemukan keberanian untuk berbicara serta berbagi. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman, boleh yuk kita aktifkan kamera sebentar untuk yang luang dan diberikan senyum terbaiknya karena kita akan berfoto bersama. Oke. Saya hitung sampai 3 ya, ditahan posenya. Satu, dua, tiga. Oke, Mbak Yusi baru muncul. Saya ulang ya. Satu, dua, tiga. Oke, ditunggu sebentar. Harus save dulu. Oke. Boleh sekali lagi. Satu, dua. Boleh pose dong, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, lucu sekali. Nah, terima kasih. Insya Allah fotonya akan jadi kenangan manis ya malam ini. Selanjutnya akan ada puisi manis yang mungkin akan disampaikan oleh Sister Love kita, Teh Yani. Silakan Teh Yani, disilahkan untuk waktunya. Terima kasih, Sister Love Ika. Sis Lit Love. Wah, ya, saya mulai. Menelusuri jejak kehidupan di pen. Satu persatu ikatan ini kuurai dengan derai air mata. Sekali kuala nafas yang terasa berat menyapa kenangan. Ingin kuhentikan saat luka itu terusik. Tapi aku memilih untuk beranjak pulih. Membuka ruang yang baru, meskipun masih ragu. Aku di sini bukan meneliti masa lalu. Aku hanya mengaku ingin pulih terobati dengan mulai memeluk diri ini. Melatih berani untuk bicara dengan lantang. Aku siap dengan identitas baru bernama bahagia. Aku siap dengan penampilan terbaikku yang kuat dan berdaya. Terima kasih. Eh, Wah, merinding ya, merinding sekali. Aku siap dengan identitas baru. Karena memang dibutuhkan hal yang nggak mudah memang untuk berbicara itu, hal yang nggak mudah untuk membagikan perasaan. Tapi dari sini kita siap untuk melangkah, kita siap untuk menjadi lebih berarti start from ourselves, dimulai dari diri sendiri. Baik, merindingnya nggak bisa kita lanjutkan dulu ya. Kita tahan dulu karena sekarang kita mau ke sesi selanjutnya, yakni kita ke sesi berani bicara. Di sini kami membuka ruang bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita. Boleh tentang pengalamannya saat journaling, proses menulis, ataupun ketika tidak menulis,
kebingungan ketika untuk menuangkan perasaannya, baik secara lisan ataupun tulisan. Gitu. Nah, teman-teman, silahkan yang ingin berbagi, boleh raise hand ataupun nanti eh, apa ya, langsung nih kita cerita aja di sini karena memang ini private dan boleh kita berbagi gitu. Atau kita mulai dulu dari Sis Niken? Boleh, Boleh, silakan Sis Niken. pas banget hari ini. Thank you Sister Love, Vika, leader tercinta kami ya. Tadi puisinya benar bikin merinding. Sempat mau ditulis ulang, tapi kayaknya nanti boleh di-share di grup saja. Hmm, dengan puisi itu izin Sister Love semua. Setiap kata yang kita tulis punya potensi untuk mengubah dunia pastinya. Tetapi hanya jika kita berani membawanya. Jadi tepat sekali from page to the stage. Jadi komunitas komunikara seperti yang tadi Sis Vika sampaikan itu lahir sebagai ruang aman, itu benar. Jadi silahkan saja teman-teman nanti mungkin boleh ya echoing dari saya duluan gitu. Jujur, akhir-akhir ini tuh kayak hidup tuh terlalu pikuk, terlalu semarak. Seringkali saya tuh lupa, kita ya, lupa pada pada satu hal yang terpenting, yaitu merawat emosi diri. Self-care nggak hanya sekedar kita ke salon atau mungkin memanjakan tubuh, tetapi juga merawat hati, pikiran, dan relasi dengan sesama. Dan kesadaran itulah yang membawa kita melahirkan komunitas komunikara sebagai ruang hangat yang dibangun bersama untuk siapapun yang ingin mencintai diri lebih dalam lagi. Aku mau curhat. Yeah. Ya, dengan menghela nafas saja sepertinya sudah tahu ya. Jadi hektik banget. Kebetulan di perusahaan lagi ngadain event semacam porseni gitu kan ya, event olahraga bersama, masing-masing divisi dibagi-bagi dan ditanding-tandingkan gitu. Jadi kita kan berteman dengan orang-orang dari divisi lain. Jadi ketika pertandingan tuh ada yang sangat kompetitif sehingga menimbulkan gesekan gitu karena konsep yang tadinya atasan sampaikan ya bahwa porseni dengan nama akhlak Syam itu pengennya happy. Tapi enggak, orang-orang tuh sangat kompetitif sekali gitu. Bahkan event lomba-lomba gitu aja mereka tuh sampai yang saling pokoknya aduh ya ampun demi medali 35.000 gitu kan ya. Dan itu bikin gesekan-gesekan yang kurang menyenangkan. Pernah suatu ketika saya dibilang tidak sportif dengan menggeser-geser tanggal karena kebetulan saya komite pusatnya gitu. Wah itu bikin emosi lagi panik lagi yang begitu dan kondisinya lagi capek begitu. Teman terdekat kemarin kebetulan kita ada makan siang bareng di rumah gitu. Tiba-tiba dia dengan sangat berapi-api memojokkan kata-katanya itu dia tuh mengibaratkan capek capek banget ngapain sih gini. Saat itu saya sedang tidak dalam porsi yang mau mengeluh-ngeluhkan dia. Udahlah sabar, biasanya saya seperti itu, ini enggak. Saya kayak yang ikut terpancing gitu, terpancing langsung marah balik. Sampai akhirnya dia sadar sih, karena dia mulai gitu minta maaf ya. Sorry ya, aku tantrum gitu. Maaf, 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 maaf gitu. Nah, untungnya saya punya komunikara. Untungnya saya punya teman-teman yang ngingetin gitu. Dengan yang baca lagi, kok iya ya gitu. Apa fungsinya kalau bergabung di komunikara tapi kita nggak bisa berubah? Jadinya saya cuma exhale inhale, saya ungkapkan, iya kak, saya nggak suka cara kakak ngomong seperti itu. Saya tidak tidak suka kalau tidak dihargai perasaan ketika kita ngobrol ya. Ya mengerti dan ya alhamdulillah. Cuman ya memang harus diungkapkan. Itu sih kalau dari saya. Jadi jangan biarkan emosi orang lain itu melukai kita terlalu dalam sehingga kita tidak sadar bahwa kita juga melukai diri kita gitu dengan emosi yang berlebihan seperti itu. Itu saja Sis Vika. Semangat ya.
Oke, saya nge-lag ya kayaknya nih. Sekarang udah enggak sih, Sri? Udah balik. Oke, udah balik ya. Mm-mm. Wait, sepertinya secara teknis harus kembali normal dulu sebentar, teman-teman. Duh, ceritanya dari Sisniken tuh iya banget ya. Saya meng-highlight tadi gimana Sisniken bilang, kok bisa emosinya orang lain tuh gimana caranya biar nggak melukai diri kita terlalu dalam gitu. Semoga saya nggak nge-lag. Aman, sis. Aman, Aman, aman. aman. Oke. Oke, nah itu juga yang jadi pelajaran saya sebenarnya. Bagaimana controlling itu ada di diri kita gitu. Itu sebenarnya apakah kemudian yang ada di komunikaras kita satu tim komunikara berlima ini sudah aman, sudah bisa selalu mengendalikan diri? Of course not, tidak bisa gitu. Bukan tidak bisa ya, tidak sepenuhnya selalu terkontrol gitu, tidak sepenuhnya selalu dalam garis batasnya. Ada saatnya kami juga keluar dari garis batas tersebut, tapi that's human gitu. Ya udah, kita manusia, eh, kita boleh untuk tidak baik-baik saja gitu. Nah, yuk teman-teman menyambung dari cerita Sisniken, adakah yang ingin bercerita lagi? Atau nanti saya sabotase nih, saya yang curhat dulu. Boleh, boleh. Mau denger juga. Aku dulu deh. Boleh silakan Mbak Titi. Iya, ini sengaja dua device karena sinyalnya naik turun. eh jadi aku, saya Nastiti, bagi yang belum kenal tuh ada Mbak Esti Kaumah ya, ada Mbak Yusi juga. Jadi saya itu bisa ketemu teman-teman di Komunikara itu asalnya dari kelas sebelumnya, yaitu Bunda Produktif, di mana di Bunda Produktif passion kami itu adalah komunikasi. Yang insya Allah teman-teman yang lain, teman-teman member yang lain itu lebih apa ya, lebih passionnya tuh lebih sudah punya bekal daripada saya, karena saya join di situ tuh ingin belajar, bukan karena udah passion sehari-hari gitu. Nah, karena di situ supportingnya luar biasa, ibarat kayak one on one gitu, terutama sama Sis Niken. Jadinya sama teman-teman itu jadi terpacu untuk percaya diri. Di mana di dunia kerja itu kan apa namanya, ada saat dikala kita apa tahun-tahun tidak produktif atau masa-masa down sekali karena memang kerjaan itu memang karena yang menilai atasan ya, atasan kurang menilai kita baik. Akhirnya saya mencari apa yang bikin saya lebih berharga lagi, yaitu akhirnya ikut banyak lomba. Di situ saya banyak belajar tentang pitching. Jadi komunikasi cuma 30 detik, 3 menit, 7 menit, ya gitu-gitu udah sering. Cuma kan ranahnya di pemerintahan. Jadi kurang eh, apa namanya, kurang lebih membuahkan hasil hingga akhirnya di titik puncak kemarin itu kami menerima penghargaan mulai dari kabupaten, provinsi, dan ke nasional di Istana Negara. Tapi saya adalah orang yang mengurangi sosial media. Kenapa? Karena anak saya kecil-kecil dan ada time management yang harus saya atur karena suami saya gadget banget gitu. Jadi saya yang enggak. Ternyata perjalanan ke Jakarta, saya itu nggak tahu kalau ada demo. Jadi udah terlanjur di perjalanan, kereta saya nggak mungkin dong putar balik. Ya sudah, ketika kami di kereta itu kejadian polisi menabrak ojol ya. Ojol itu saya masih di kereta, jadi kita sudah lanjut ke sana dan sampai di sana subuh kita melihat mobil-mobil rantil sendiri dengan mata kepala saya sendiri di daerah Monas itu jejer-jejer berbaris-baris banyak sekali sampai ya Allah apa yang aku lakukan di sini kayak gitu. Akhirnya
kita masih positive thinking bahwa kita jadi mendapatkan penghargaan seperti itu. Singkat cerita, 4 jam sebelum acara dimulai di Istana Merdeka ternyata cancel semua untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi rencana gagal total, kami pulang tidak membawa apa-apa. Yang bawa sih, bawa harapan, harapan untuk menang. Nah, sudah kita kembali ke kabupaten masing-masing dan 2 hari lalu rumah saya itu hampir kebakaran. Jadi anak saya itu inisiatif membuat ini loh, obat nyamuk bakar. Tapi alasnya itu dari kertas kertas yang karton gitu. Biasanya tuh nggak kebakar kalau saya yang setting. Kebetulan anak saya sendiri. Akhirnya jam 1 malam itu kamar kami tuh penuh dengan asap putih dan yang rewel tuh yang bayi. Kenapa ini anakku rewel begitu? Saya membelakkan mata, mata udah pergi, putih semua. Jadi saya melompat. Ya Allah, gimana ini? Untung saat itu tidurnya sama suami dan lengkap 5 orang. Biasanya tuh suami nggak di kamar, saya sama anak-anak aja. Jadinya mitigasinya bisa lebih cepat dan shocknya nggak lama-lama karena saling pengertian dan itu jadi momen bahwa kita harus benar-benar hati-hati dan banyak bersyukur. Walaupun di dunia kantor parah, maksudnya sedang tidak baik-baik saja, perekonomian sedang seperti ini, apalagi saya di kabupaten itu benar-benar apa namanya pembagian eh, anggaran pegawai itu memang sangat-sangat ditekan, efisiensi bahasa kerennya seperti itu. Jadi saya sudah sesuai dengan apa tema kita yaitu from stage to stage. Jadi sejak saya keguguran ini agak alurnya maju mundur ya. Sejak keguguran itu di Komunikara itu saya sempat mau maju atau tidak ya. Jadi lanjut nggak ya di Komunikara karena aku sedang fase keguguran. Tapi di situ oleh dekan kampus itu pembina kita ya di Komunikara itu untuk lanjut saja mulai journaling. Jadi sejak keguguran sampai sekarang itu saya lebih rajin journaling. Jarang bolongnya sih paling sebulan itu 3 kali gitu-gitu sih. Dan awalnya cuma kata-kata saja. Lama-lama pakai mood tracker. Jadinya ada emotikonnya tiap hari. Jadi kelihatan ini mana emotikon yang sering, mana yang enggak. Jadinya mana yang harus diperbaiki dan itu efek sekali ya di saya, walaupun saya nggak pakai kertas, karena buku itu anak-anak sudah saya kasih buku jurnal, tapi mereka tetap suka buku saya, jadinya saya mending pakai HP. Jadi bukunya tetap saya tulis kadang kalau mood, tapi disobekin sama anak-anak, jadinya ah ini tambah sebel karena pengen tak baca lagi, alat tulisnya hilang, bukunya hilang, jadi saya tetap pakai gadget. Saya gunakan 2 tools yaitu Notion dan Dailyo kalau nggak salah itu sangat membantu rilis tiap hari saya catat karena ketika saya butuh apapun seperti quote favorit hari ini, apa foto favorit atau satu kebaikan setiap anggota keluarga saya catat itu sangat jadi kayak kamus gitu loh. Kalau bahasa diajarin oleh dekan kami di Komunikara itu bilang gini, kalau kita aja sendiri tidak ingin berlama-lama dengan diri kita, lalu siapa lagi yang mau? Jadi di journaling itu kita menyelami diri sendiri, benar-benar masuk ke dalam diri sendiri, mencari-cari apa yang terjadi di hari itu, dan kalau kita nggak mau lama-lama dengan cerita hidup kita, terus siapa lagi yang mau? Nah, di journaling itu seperti itu, dan bonusnya setiap hari kita tuh ngalir aja ngomong, ngalir aja. Dan karena saya sekalian ikut kelas literasi yang sehari harus posting, itu jadi semakin saya trigger untuk aku harus posting, aku harus ini, harus ini. Jadinya all in one lah. Jadinya media penyembuhan iya, media rilis iya, ketika kemarin kebakaran dan ada hampir kebakaran dan di kantor sedang fase parah sekali, saya itu sampai jogging malam-malam. Karena saya menyalurkan energi saya, tidak ingin terlalu marah di rumah. Jadi joggingnya malam, gelap-gelap seperti itu saya lakoni karena saya terapkan karena saya ingin membuang energi sambil zikir gitu. Maksudnya nggak bawa HP, saya sengaja nggak bawa HP, saya berapa kilo ya?
hampir 4,5 kilo itu saya sengaja dikir sambil lihat langit walaupun gelap ya, tapi ya Allah, setelah ini pasti ada keajaiban atau hadiah, setelah ini pasti ada surprise dikit lagi ya gitu, dikit lagi pasti bisa seperti itu. Insya Allah setiap kisah kita itu pasti ada titik balik dan nggak bisa disamakan dengan satu dengan yang lain, dan di Komunikara aku merasa aman dan sangat dimengerti. Gitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sharingnya, Mbak Titi. Jadi begini, teman-teman, rasanya kami ini berawal dari hal yang tidak mudah. Apakah kami saja? Tidak. Saya yakin setiap orang punya ceritanya masing-masing. Saya yakin setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Gitu. Tidak bisa dibandingkan, entah itu ibu rumah tangga, entah itu ibu bekerja, yang perannya pasti double gitu. Seorang ibu perannya pasti double sebagai masyarakat, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Belum lagi, walaupun seorang ibu rumah tangga, biasanya juga dia merupakan, dia adalah bagian dari organisasi suaminya begitu. Akhirnya pendamping suami biasanya begitu kan ya. Tapi bagaimanapun kita kadang-kadang terlupa bahwa diri kita adalah diri kita yang membutuhkan pengertian yang kita nggak bisa loh terus-terusan mengerti orang lain gitu. Kita juga pengen dimengerti, tapi kita nggak bisa menuntut orang lain mengerti kita. Hal yang paling bisa kita lakukan adalah kita adalah garda terdepan untuk diri kita sendiri, yang harus menyayangi diri kita sendiri, yang harus mengerti diri kita sendiri. Kalau versi Mbak Titi tadi adalah menuliskannya di journaling gitu, menuliskannya untuk mengurai rasanya, mengurai pikirannya, mengurai kesedihan, atau sampai mood tracker tadi gitu. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil tadi dari cerita Mbak Titi gitu. Memang mengurai, kalau dari pengalaman saya biasanya menuliskan sesuatu tentang diri sendiri dan perasaan itu akhirnya kita nangis-nangis sendiri. Pernah nggak sih teman-teman begitu? Ketika kita menuliskan jurnal itu, atau dulu mungkin teman-teman yang sekarang belum start menulis gitu, dulu waktu SMP, SMA, ketika menulis sendiri itu rasanya udah nangis aja loh. Ternyata aku begini begitu ya. Ternyata ternyata nggak semudah itu gitu. Dan ternyata seseorang yang paling sabar mendengarkan diri kita saat menulis itu adalah ya diri kita sendiri gitu. Ya teman-teman silahkan, boleh saya beri kesempatan untuk Mbak Fitriani, Mbak Isti, Mbak Yusi, Mbak Dewi Noviani, dan juga ada Mbak Dian yang mungkin mau berbagi di sini pengalamannya. Berat sebenarnya yang kita ingin sampaikan, tapi semoga Komunikara menjadi bagian dari self love untuk teman-teman semua, bagian dari menyayangi diri sendiri untuk teman-teman semua. Ya, teman-teman, adakah yang ingin sharing? Kayaknya si Swindi sudah siap-siap nih. Tapi anyway, aku juga mau sharing sedikit ya. Ada yang pengen masuk Komunikara, tapi ada kata-kata gini. Aku takut dijudge gitu loh. Dijudge atas dasar apa gitu kan? Takut karena kok kayaknya dia memiliki self esteem yang sangat rendah. Jadi kayak dia tuh sering dikata-katain verbal abuse dari suaminya. Memang tidak ADRT secara fisik ya. Tadi mohon maaf sampai saya baca chatnya itu mendidih. Dikata-katain goblok kayak gitu. Terus gak becus kamu kayak gitu. Padahal kesalahan dia bukan yang sampai melanggar norma agama, norma hukum enggak.
Dia tuh cuman contoh, suaminya tuh seragaman gitu kan, let's say. Terus kalau hari tertentu pasti pakai kaos kaki hitam atau apa. Nah itu tuh kaos kakinya tuh ketukar sama punya anak yang lebih gede. Marah, padahal sama-sama warna hitam dan ya pakai aja sih gitu. Kok tidak ada logonya di kaos kaki itu gitu. Nggak mau dia mau pakai punya dia. Kan dia sadar tuh bukan kaos kaki dia. Itu hal sesimpel itu aja men-trigger. Terus berulang kali saya tanya, tapi nggak mukul kan? Emang enggak, itu yang bikin saya bertahan. Terus saya mikir, saya salah nggak ya nanyanya nggak mukul? Karena walaupun nggak dipukul kan, ini kata-katanya tuh abusive, bener-bener yang, aduh astagfirullah, aku takut kompor gitu. Jadi kayak, ya udah kamu join aja. Dia maju mundur gitu. Lah kan kamu cerita kalau kamu mau cerita. Nggak ada yang memaksa kamu untuk langsung bercerita, enggak. Di komunikasi tuh kamu cukup menghuni di situ dan kamu sadar kamu tuh nggak sendirian. Sebenarnya kan itu ya. Tapi saat aku baca tuh aku yang emosi gitu. Yang kayak astagfirullah terus hmm, kering banget kayak yang surprisingly nikahnya lebih dari 20 tahun. Dan ketika aku tanya, dia mulai seperti ini semenjak kapan? Bisa tebak semenjak kapan? Wah, aku Jangan, jadi jangan, dia jangan. baru setelah menikah baru berapa bulan tuh sudah ada tanda-tanda dan memang dijodohkan gitu kan. Terus dia nggak mau mengecewakan orang tuanya dengan banyak. Aduh, tapi Mbak, please, please Mbak, please. Kayak yang, aduh ya Allah. Berarti dia mikir selama dia nggak dipukul ya dia nggak apa-apa gitu. Kamu sakit hati nggak? Tapi aku tanya gitu Mbak. Sakit hati, sedih, tapi aku selalu doa buat dia. Kasar loh, goblok gitu kan. Wah kalau aku udah, dan dia tuh bekerja sama-sama. Gue emosi banget deh kayak yang, kok gitu sih. Tapi ya, ya kita doain semoga dia tetap gabung ya teman-teman. Karena aku nggak mau nge-add dia, aku pengen dia sendiri yang langsung. Dia punya link yang Komunikara, dia punya, dia bahkan follow Instagramnya juga sudah follow, tapi dia belum. Kita doain aja, semoga Komunikara emang tempat yang nyaman. Silakan, silakan, silakan yang lain. Amin, amin. Ya, silakan teman-teman santai aja untuk yang ingin bercerita tentang pengalamannya, atau mungkin ingin sharing juga, atau ingin berbagi. Tidak ada yang lebih lebih baik, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih kondisinya lebih nyaman atau lebih ini. Intinya kita semua bergandengan. Apakah apakah kelihatannya saja. Apakah kelihatannya Vika di sini baik-baik saja? Sama juga, kemarin juga saya sempat cerita ke teman-teman Komunikara gitu, bahwa yang saya sadari saat journaling itu adalah sebenarnya saya sempat beberapa kali nggak terkontrol ya emosinya gitu. Sempat eh, nggak terkontrol itu dalam hal begini. Rasanya semua nggak baik-baik saja sih. Kenapa semuanya rasanya seperti terburu-buru, seperti tidak terkendali ya gitu. Entah aktivitas kami, entah kemudian merasa waktu berlalu begitu saja. Ini kenapa ya gitu. Dan merasa kemudian tiba-tiba pengen, pernah nggak sih tiba-tiba pengen nangis dan nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau cowok biasanya, kalau para suami biasanya bilang, oh mungkin ini karena mereka eh, kita udah mau mens kayaknya gitu ya. Duh, ini hormon lagi yang disalahkan, padahal sebenarnya kita juga ada perasaan yang perlu diuraikan. Memang hormon juga berpengaruh, tapi eh, ternyata kita juga perlu mengurai ya. Kemarin saya juga cerita bahwa ternyata nih, walaupun luka masa kecil itu sudah kita maafkan dulu, kita sudah punya luka masa kecil, tapi kemudian eh, udah ya udah kita terima kamu dulu menyakiti aku dan aku sekarang sudah maafin kamu gitu. Tapi ketika kemudian itu terjadi lagi rasa-rasanya gitu, pengen gitu, pengen
kok gitu sih gitu, kok gitu sih. Rasanya pengen diungkit terus, pengen diomongin lagi gitu. Padahal kalau diomongin juga pasti ada kata-kata loh, katanya udah dimaafin gitu kan. Tapi entah kenapa itu rasanya gitu gitulah. Dan itu pasti berpengaruh ke kehidupan sehari-hari, ke komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan anak-anak, sampai kemudian mempengaruhi konsentrasi kita terhadap kegiatan kita sehari-hari. Gitu. Nah, sekarang ini sudah ada Mbak Vindi. Mungkin Mbak Vindi pengen sharing ke kita sesuatu. Silakan Mbak Vindi, saya todong aja langsung. Langsung ditodong Sisli. Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Mohon maaf baru Waalaikumsalam. hadir ya. Glowing banget. Ini aku datang kok ketawa-ketawa ya, padahal sebenarnya pengen bercucuran air mata juga. Mohon maaf baru hadir seperti biasa ibu-ibu ya. Wanita-wanita ini kan sudah prepare macam-macam terus tiba-tiba ada aja gitu ya. Sesuatu hal yang di luar prediksi gitu ya. Jadi tiba-tiba device-nya masalah lah, apalah segala macam gitu. Tapi ya itulah, hidup itu terus berjalan, show must go on. Oh, terima kasih Mbak Titi, ya suka-suka love-love-nya. Untuk malam hari ini, saya ingin acungkan jempol dulu untuk semua sister love yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah berani bicara. Saya berterima kasih, saya sangat-sangat bersyukur. Yang belum berani bicara, it's okay. Karena semua teman-teman founder yang bicara pada malam hari ini sudah melalui proses penggodokan selama hampir 1 tahun lebih gitu ya. Jadi bukan uh, dalam waktu semalam kita bisa merubah kebiasaan kita gitu. Apalagi yang namanya trauma itu tidak bisa sembuh hanya dalam waktu sekejap aja. Sebelumnya saya minta izin dulu untuk sharing juga apa yang sudah saya alami selama sebulan terakhir ya. Kita ada program jurnal ini, membuat jurnal selama 1 bulan. 1 bulan itu merupakan hal yang nggak mudah buat saya, karena saya bukan tipikal orang yang suka curhat di buku diary. Jadi dulu waktu kecil pun diary itu banyak kosong kayak gitu ya. Jadi saya lebih suka untuk pendam semuanya sendiri, mencoba untuk rilis sendiri di mana, di bantal, nangis gitu ya kan, di bantal, nangis, atau karena saya terbiasa tidurnya lebih cepat, maka saya pasti bangun lebih awal dari kecil ya, bangun jam 3, jam 3:30, sambil alih-alih mencari suasana tenang untuk bisa belajar lebih konsentrasi, ya nangis dulu juga di situ gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa digantikan dengan sholat malam gitu ya. Nangis dulu di sana, rilisnya cuma begitu aja, tanpa bisa mengalirkan kepada siapapun gitu. Kenapa? Karena saya jauh dari keluarga besar, nggak terlalu dekat. Sama keluarga inti deket banget, sama orang tua deket sekali, sama adik juga deket sekali. Tetapi saya melihat struggle-nya anggota keluarga saya masing-masing seperti apa. Jadi papa saya struggle, mama saya struggle, adik saya juga struggle gitu ya. Jadi saya sebagai anak pertama, perempuan pula ya, kita pasti anak pertama perempuan tuh perasaannya kayak sebisa mungkin tidak ingin menambah beban gitu. Jadi kalau kita lihat orang tua struggle, adik struggle gitu, kita pengennya tidak ingin menambah beban. Jadi bebannya itu ditekan sendiri, diambil sendiri, ditelan sendiri, dihealing sendiri gitu. Sampai ada satu waktu memang keluar semua itu, bicara dengan orang tua sampai nangis-nangis dan segala macem, dicoba carikan solusinya, tapi kan ya besoknya kita nggak pengen ngulang lagi ya, itu berlanjut sampai sekarang. Sebulan terakhir jurnal, saya mendapati bahwa saya sudah mulai melihat petanya gitu. Saya dengerin Sislit kalau lagi ngomong jurnal beliau kan sudah bertahun-tahun ya. Nanti kita nemuin Mbak petanya. Kita itu ada di kondisi merah. Emosional yang merah itu kondisinya sama siapa, lagi ngapain, dan di waktu yang seperti apa. Nah, hebatnya jurnal tuh begitu. Setelah sebulan ini, meskipun setelah demo, ada teman-teman yang semua anaknya daring, itu berantakan semua kan? Berantakan semua tuh di situ. Itu tapi kelihatan polanya, petanya. Oh, saya lihat waktu mulai naik itu kondisi justru mau tidur. Kondisi sudah lelah seharian, terus anak-anak juga mungkin masih ter, terlalu tersulut ya stimulasinya, sehingga tidurnya malah jadi nggak bisa lebih cepat, itu bisa menyulut emosi gitu.
saya melihat juga ada kondisi selama sebulan terakhir ada beberapa waktu eh, tidak terduga dari teman-teman dekat gitu ya. Ada yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu juga kelihatan polanya. Tapi kalau berdasarkan jurnal yang ada, saya nggak terlalu ke-trigger kalau itu urusannya orang lain. Saya nggak terlalu ke-trigger. Jadi kayak yang, oh ada something dengan teman A, teman B, kenalan A, kenalan B, buat saya itu nggak terlalu ngefek. Tapi kalau sudah urusannya anak, suami, wah itu nggak bisa tuh. Jadi boomingnya itu justru ada di rumah. Jadi kalau ada anak-anak itu mungkin saya ngerasa kayak, oh saya takut anak saya begini, saya takut anak saya begitu, ya lebih ada anxiety-nya di sana. Nah itu mulai ke-trigger-nya di situ. Jadi mungkin teman-teman bisa yang sudah mulai belajar untuk menulis jurnal selama sebulan terakhir ini, atau yang belum memulai, walaupun bolong-bolong nggak apa-apa ya teman-teman, tapi dilihat polanya. Kita akan bisa melihat polanya, petanya gitu. Berarti di jam segini aku udah harus ngukur nih, udah harus komunikasi dengan keluarga. Yang aku nggak bisa ya, kalau jam segini tenaga aku habis banget. Jadi aku harus stay calm di kamar sendiri. Aku pengen dengerin musik. Ya kita kemarin ada sharing grounding ya ketika musim-musim demo kemarin ya. Salah satunya adalah mendengarkan musik yang paling kita suka. Musik yang klasik, musik yang mendayu-dayu, yang menenangkan gitu. Atau kalau misalnya mau dengerin tilawah, itu di situ. Minta waktu atau ngomong sama anak-anak, nak, kalau kondisi kayak gini, bunda tuh begini, begini, dan begini. Karena kita udah lihat polanya, sudah tahu harus bagaimana. Atau teman-teman yang sudah ngerasa sama teman kerjanya masih belum bisa klik nih, tapi sama anak sama suami nggak ada masalah. Berarti polanya di situ, gitu ya. Kita sudah bisa merencanakan esok hari. Nah, pada malam hari ini, setelah kita melihat pola yang terjadi selama sebulan terakhir, kita sudah bisa melihat apa saja sih trigger-trigger dan juga stresor-stresor yang menyerang kita yang kita nggak bisa kontrol. Kita saatnya mulai membedah diri. Membedah diri dengan real apa sih self care itu gitu ya. Kita akan coba untuk ngobrolin ini sekarang. Teman-teman semoga setelah ini bisa menemukan self care yang tepat ya, karena komunikara kepengennya setiap bulan teman-teman berprogres. Ada satu yang mulai muncul, menceritakan gitu ya, mengungkapkan. Progresnya mungkin cuma bisa nulis jurnal tiap malam. Itu progres yang luar biasa. Sudah diceritakan, bisa menjadi insight baru buat teman-teman. Kita coba ya, Sis Titi. Kita tampilkan dulu. Banyak yang teman-teman suka ngomong sama saya gitu ya. Mbak Vin, kalau misalnya ngomong di depan publik itu berarti orangnya ekstrovert ya. Pada kenyataannya enggak juga gitu ya. Teman-teman founder Komunikara itu kebanyakan ambivert yang menuju introvert gitu. Kayak saya tuh introvertnya 60, ekstronya 40. Jadi kalau sudah ngomong kayak gini, otomatis sudah nggak mau ngomong lagi setelah ini gitu ya. Besok ada event lagi misalnya, itu udah menjaga-jaga pola waktu. Jadi nggak semua tempat kita ngomong gitu. Ada yang ekstrovert sekali ya itu gitu. sudah. Kan ada di komponen komunitas. Oke, kita coba. Apakah sudah muncul? Sambil menunggu, adakah teman-teman yang ini gregetan ya sama diri sendiri? Aku pengen ngomong gitu. Boleh, boleh, masih boleh ya. Kita akan sediakan waktu, ruangnya untuk teman-teman. Oke. Oke, ini dia. Kelihatankah teman-teman? Muncul ya? Muncul, Siswin. Thank you. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita malam hari ini mengangkat, hai Mbak Reza, baru datang ya? Hai, iya Mbak, baru mengkondisikan anak soalnya. Selamat datang. Oke, Ya. setelah tadi kita berbicara tentang jurnal, kita sudah mereview apa yang sudah kita lakukan selama sebulan terakhir, membuat jurnal from page to stage. Teman-teman di sini dari buku, lembaran-lembaran kertas, dari mulai page yang ada di aplikasi, di handphone, yang dipakai untuk membuat jurnal, kita sampai ke stage. Stage-nya kita sekarang adalah berani mengungkapkan, berani memetakan apa saja yang sudah terjadi
di jurnal kita selama sebulan. Bagaimana kita menjadi seseorang yang bertumbuh, yang tadinya nggak tahu harus mengurai benang kusut dari mana, ternyata sudah memulai membuka lembaran kertas. Yang tadinya cuma bisa nangis, mau nulis, sesungguhkan sudah mulai ada satu emoticon yang dicantumkan dalam kertas itu atau dalam lembar kerja harian kita. Yang tadinya baru sebuah emoticon aja sudah menjadi satu kata, capek misalnya, sedih misalnya. Lalu berlanjut menjadi satu paragraf, menjadi satu halaman, dan itu rutin dilakukan setiap malam untuk rilis apa yang sudah terjadi pada hari ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mulai mengenal sebenarnya self-care yang kita butuhkan itu seperti apa. Karena setiap orang case-nya beda-beda, maka self-care yang diberikan, yang dibutuhkan juga pasti berbeda. Sebelum kita sampai ke tabel continue, kita coba dulu glow up from within. Kita harus glow up dari diri kita sendiri dari dalam. Kita harus mengetahui bahwa ternyata self-care harian itu begitu magic untuk kita. Next, Sis Titi. Sering banyak yang bilang ya, self-care itu apa sih? Self-care gitu ya kan. Orang bilangnya, oh self-care ya cara kita merawat diri. Cara kita menjaga diri kita sendiri. Self-care is not selfish. Ini yang harus kita pahami dulu ya, bahwa ketika kita merawat diri kita sendiri, kita nggak lagi egois. Kita bukan seseorang yang selfish. Kalau selama ini sebagai perempuan, oh kamu harus tegar menjadi wanita yang paling kuat di keluargamu misalnya. Sebagai istri, oh kamu harus tegar. Karena sebagai seorang istri, kamu harus mendampingi battle suamimu dimanapun beliau berada. Sebagai seorang ibu, kamu harus kuat. Kamu harus mendampingi anakmu, nggak boleh sakit, nggak boleh ngeluh makan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak sekali dogma-dogma yang kita terima selama ini. Padahal self-care is not selfish. Justru self-care adalah mode survivalnya kita. Mode kita untuk bertahan hidup, supaya tetap waras, supaya tetap sehat, supaya tetap bisa hidup. Itu adalah self-care. Untuk bisa damai, peace, dan juga personal power, bisa menumbuhkan, membangkitkan kekuatan diri kita sendiri. Self-care atau perawatan diri adalah praktek menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional. Dan ini melibatkan melakukan kegiatan yang membuat kita merasa lebih baik dan membantu mengelola stres. Next. Jenis-jenis self-care banyak sekali ragamnya, tapi kita akan coba dari yang termudah dan yang sering bersentuhan sama kita. Yang pertama adalah perawatan lingkungan, yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung, baik di rumah maupun di tempat kerja. Nah, ini teman-teman yang lagi overwhelmed di tempat kerjanya, mungkin kita sudah butuh, oh aku harus self-care dengan lingkungan pekerjaanku. Nah, kalau lagi di rumah nih, aku butuh lingkungan tempat yang bisa bikin aku peace. Untuk bisa dapetin peace itu di mana? Biasanya ada satu ruangan. Kalau Bu Seti, founder Ibu Profesional itu bilang, sebaiknya ada satu ruangan yang menjadi apa ya istilahnya ya, kayak kerajaannya kita wanita di rumah. Kalau kita suka baca, maka buatlah satu spot baca kecil tapi nyaman, mungil tapi nyaman. Jadi teman-teman bisa minum teh di sana sambil baca novel, bisa minum kopi di sana atau bikin es-esan di sana, minum air putih di sana untuk duduk tenang buat jurnalnya. Kasih spot, satu spot dikit aja gitu di pojok ruangan, di pojok kamar kita misalnya, atau kalau misalnya teman-teman yang sudah punya mini library di rumah gitu ya, dibuatkan yang seperti itu. Kayak saya misalnya setahun belakangan saya lagi suka banget gardening, sampai bikin wall garden gitu ya, sampai bikin hijau-hijau di rumah yang warna-warni, itu juga bisa. Jadi ada satu waktu yang saya pengen kalau keluar rumah aroma daun itu kecium kayak gitu ya, aroma bunganya dicium, wanginya kecium. Atau misalnya dapur, saya suka banget masak di dapur. Dapur tuh nggak boleh disentuh sama yang nggak penting menurut saya gitu. Jadi anak-anak boleh eksplorasi di sana, tapi uh, apa ya, desain interiornya maunya saya bentuknya begitu karena itu kerajaannya saya gitu ya. Atau teman-teman yang biasa WFH di rumah, ini juga bisa dibikin studio mininya di rumah kayak apa, dibentuk ruang lingkungan. Teman-teman yang ada di kantor, mungkin suasana meja kantornya diganti gitu ya, untuk bisa membentuk hal-hal yang lebih imajiner, lebih peace,
untuk bisa mengurai benang kusut yang ada di tempat kerja. Selanjutnya, nah ini perawatan mental. Perawatan mental ini yang sudah kita lakukan selama sebulan terakhir ya, Sister Love. Yaitu melakukan mindfulness, benar-benar sadar hadir betul di sini saat ini. Gitu ya. Kalau orang bilang mindfulness itu yang kayak apa sih? Istilahnya kayak gini ya gampangnya. Mindfulness itu kayak misalnya kita lagi pakai earphone, pakai earpods gitu ya, pakai headphone, kita dengerin lagu yang paling kita suka di volume yang sesuai dengan telinga kita masing-masing gitu ya. Padahal di sekitar kita itu, misalnya kita lagi di terminal, misalnya kita lagi di stasiun atau di bandara, itu kan crowded banget ya. Crowded sekali gitu. Tapi kita dengerin lagu kita ini masih bisa dengan nyaman, dengan tenang, dan kita bisa mendengarkan not by note-nya itu dengan jelas. Bahkan sampai kadang kalau misalnya kita lihat ada orang yang mindful banget dengerin lagu, perhatiin deh badannya goyang sendiri. Ya gak sih? Badannya goyang sendiri, asik sendiri gitu kan, anggut-anggut sendiri gitu ya kan. Atau kadang dia termenung, atau kalau ada yang mendengarkan tilawah gitu ya, terus sampai di ayat-ayat tertentu, ini magicnya ayat Quran ya, di ayat-ayat tertentu yang bahkan kadang kita nggak ngerti itu artinya apa, terjemahannya apa, itu nusuk banget ke hati, terus kayak nyes banget gitu. Di hati itu nyes banget. Apalagi kita tahu terjemahannya ya, misalnya Ar-Rahman aja. Eh, Fabi ayyala mirabbikum atukadziban gitu. Maka nikmat mana lagi ya kau dustakan. Terus setiap dengerin ayat itu kan kayak nyes banget gitu ya. Itu mindful deh. Nah, perawatan mental, mindfulness itu sangat penting sekali untuk bisa dilakukan. Banyak teman-teman yang juga ada pola meditasi, meditasi itu juga pernafasan. Yang sudah kita lakukan teman-teman selama sebulan adalah menulis jurnal dan melakukan hobi yang menyenangkan. Saya sebulan terakhir ini setiap weekend itu mulai naik sepeda gitu ya bareng sama anak-anak. Somehow anak-anak saya masih belum bangun, saya naik sepeda sendiri. Karena saya lebih suka olahraga sebenarnya di rumah gitu. Dan saya coba hobi yang baru, naik sepeda sendiri tiap pagi tanpa earphone. Jadi benar-benar dengerin alam ya, dengerin ayam ada berkokok, ada burung yang berkicau segala macam. Itu boleh dilakukan di perawatan mental. Next, Siti. Perawatan spiritual sudah jelas ya di agama kita masing-masing. Itu sudah ada alurnya. Setiap agama itu sudah memberikan porsi bahwa hidup itu harus balance gitu ya. Hidup duniawi dengan hidup spiritual itu harus balance. Dan setiap agama sudah memberikan cara-caranya tersendiri. Seperti apa kegiatan-kegiatan spiritual yang memberikan makna dan tujuan hidup. Seperti yang jelas kita berdoa, berpasrah dan berserah diri, memohon. Bahkan teman-teman kalau bisa pernah ada di satu titik, aku berdoa, tapi aku bingung mau ngomong apa. Dan kalimatnya cuma satu, ya Tuhan tolong berikan aku petunjuk. Ya Tuhan berikan aku yang terbaik. Kadang kita udah speechless mau ngomong apa, udah bingung. Gitu, itu sudah di deep banget gitu komunikasi kita dengan Tuhan. Secara spiritual kita sudah merawat diri kita sendiri. Next. Perawatan sosial. Nah, ini yang sudah langkah paling tepat ya teman-teman hadir di Komunikara. Atau mungkin beberapa teman-teman juga sebelumnya sudah mengikuti komunitas-komunitas self-care gitu ya. Ini kita lihat ya logonya nih. Gambarnya ada tangan, ketemu tangan. Persis ya kayak logonya Komunikara. Cocok. Perawatan sosial. Mencari relasi yang aman dan sehat. Kadang relasi kita itu nggak aman. Kadang pertemanan dan hubungan kita dengan orang-orang itu nggak sehat gitu ya. Memperbaiki hubungan dengan seseorang atau komunitas yang dapat memberi ruang support gitu. Bisa memahami bahwa oh kamu lagi bertumbuh. Maka ketika kamu jatuh, kamu lagi patah, ya disembuhin dulu baru bisa tampil lagi menjadi seseorang yang lebih prima. Next. Perawatan fisik ini paling gampang kita bilangnya grooming ya. Jadi termasuk tidur yang cukup, makan yang bergizi, olahraga teratur, dan menjaga kebersihan diri. Termasuk self-care yang mudah untuk dilihat progresnya. Dari mulai yang tadi yang nggak mau skincare malam, jadi skincare. Yang malas skincare pagi, jadi skincare. Yang tadinya makannya sembarangan, jadi udah mulai paham. Oh, ternyata tepung adalah gula. Selama ini kita terjerat dengan iming-iming gula adalah manis gitu ya. Sekarang nowadays kita sudah mulai, mungkin udah mulai ada yang lebih refleksi gitu. Gula ternyata juga tepung. Maka
sudah mulai dikurangi, makannya sudah mulai banyak yang tidak digoreng gitu ya, sudah mulai dikurangi jajannya, makannya pakai food prep, pakai meal plan, oh itu udah keren banget. Fisik yang lebih kelihatan adalah self care di fisik ini. Next, dan yang terakhir adalah perawatan emosional. Jujur Li, ini yang paling susah menurut saya ya, gitu. Perawatan emosional karena emosi itu nggak ada ukurannya. Kalau kita perjalanan spiritual, self care spiritual kelihatan ya, makin sering berdoanya misalnya, gitu, makin sering ngajinya, salatnya, sedekahnya mungkin lebih banyak, gitu ya, itu kelihatan gitu. Perawatan fisik tadi jelas kelihatan ada yang dirubah di badan kita. Jadi teman-teman bisa kelihatan kok yang udah mulai merawat fisik, minimal berat badannya turun, minimal hasilnya bagus, minimal wajahnya kinclong, gitu ya, glowing, glow up, itu pasti kelihatan. Tapi emosional itu sangat gak bisa diukur. Makanya orang sulit untuk memvalidasi. Padahal perasaan itu valid ya. Perasaan itu jelas nyata, tapi nggak bisa diukur. Nah, belajar mengelola emosi, mengungkapkan perasaan, dan mencari bantuan profesional jika dibutuhkan adalah jenis self-care untuk emosi kita masing-masing. Dan next, ini adalah beberapa cara yang harusnya sering ya kita lakukan setiap hari, perfect for busy days, untuk hari-hari yang hektik sekali. Yang pertama, diusahakan untuk bisa deep breath selama 1 menit. Biasanya ada hitungan 6, 7, 8 gitu ya. Ada hitungan 3, 4, 5, memakai teori-teori yang lain. Yang pasti inhale, exhale dengan tenang. Benar-benar sampai perutnya ketekan gitu ya. Sampai habis gitu. Kalau di vocalizing itu kita biasa latihan vocalizing itu sampai perutnya kayak pucat banget untuk bisa exhale. Lalu 10 menit jalan-jalan keluar. Jadi kalau misalnya di tempat kerja, diusahakan untuk bisa keluar gitu ya, menghirup udara segar, ketemu matahari sebentar selama 10 menit. Lalu listen to your favorite song, yang jelas ya, satu aja, atau mendengarkan surat apa ya yang kita baca hari ini. Lalu say no to what drains your, jadi yang sudah terlalu berlebihan ini, dan kita udah lihat ya, orang-orang yang menjadi pengennya jadi pusat perhatian aja, jadi pusat dunia, oh bisa mungkin langsung say no dulu, gitu ya. Kalau bisa di cut off itu jauh lebih baik. Tapi saya tidak bisa menyarankan cut off untuk ke semua orang gitu, karena kepentingannya beda-beda. Dan yang terakhir adalah compliment yourself. Saya ini diri, maafkan diri, terima diri, kondisi saat ini seperti apa, diterima dulu. Hari ini ternyata aku yang marah-marahnya sama anaknya 10 kali, marah-marah sama teman aku sekian kali, itu diterima dulu. Dan besok kita hitung nih, oh ternyata aku marah-marah sama anaknya 8 kali ya, kasih reward ya, still love gitu. Boleh dengan aku mau makan permen deh, aku mau beli es krim deh, it's okay, gak apa-apa gitu. Kalau menurut saya gitu ya, compliment yourself. Okay, next, create your own routine. Nah, ini yang sudah kita lakukan sebenarnya ya. Encourage itu start with one small habits and build from there. Kita sudah lakukan itu di membuat jurnal. Lalu write down 3 self-care actions you enjoy and want to do more often. Ini akan kita lakukan next. Gitu ya. Apa sih jenis self-care yang mau saya lakukan? Maksimal 3. Satu dulu aja deh. Satu aja dulu. Dari jenis self-care yang sudah tadi dibahas, apa sih yang benar-benar ngena ke diri kita sendiri saat ini sekarang, apa yang mau aku kerjakan untuk selanjutnya. Dan next, yang sudah kita lakukan ya jelas ya, sebulan terakhir adalah membuat jurnal. Ini efek banget buat beberapa teman-teman, dan saya rasa ini akan efek ke semua orang. Makanya selalu dianjurkan oleh para psikolog untuk bisa membuat jurnal setiap malam. Oke, lanjut. Saya tinggal 1 menit. Nah, ini dia tabel kontinu kesehatan mental. Mungkin teman-teman boleh di zoom ya, karena ini tulisan kecil gitu ya. Ini saya mencari dari jurnal penelitian manapun segini juga gitu tulisannya. Ini ada 4 tabel. Ada tabel warna hijau, kuning, orange ya, yang sebenarnya ini. Lalu ada yang merah. Ya, ini adalah tabel kontinu kesehatan mental kita. Teman-teman boleh dilihat. Saat ini posisinya ada di mana? Kalau healthy, kita akan menjadi orang yang normal, moodnya normal ya, texting in stride, jadi mengambil peran juga dengan maksimal, good sense of humor, sering ketawa, sering
ketawa ketiwi. Nah, ini yang sering ketawa ketiwi ini juga agak-agak rancu ya. Sebenarnya ketawa ketiwinya karena memang dia dalam kondisi healthy, sehat, atau menutupi sakitnya. Nah, kebanyakan denial ya menutupi sakitnya. Lalu konsisten performance. Jadi performance-nya konsisten aja gitu. Ada kondisi yang orang lagi ngomongnya jelek, moodnya suka naik turun, tapi dia masih bisa konsisten gitu ya. Nggak terlalu meledak-ledak, dia bisa menghadapi situasi dengan lebih baik, lebih bijak. Pernah ketemu nggak orang yang kayak gini? Saya punya orang yang kayak gini di sekitar saya. Siapa? Suami saya. Suami saya itu kalau di psikolog bahasanya dia levelnya udah stoicism. Kalau di Muslim gitu ya, kita lagi bahas syariat mulu gitu ya, dia udah kemakrifat tuh, udah kemakrifat. Jadi kalau ngomongin apa-apa tuh bahasanya mungkin dia seperti itu karena begini, jadi kita harus maklumin bahasanya gitu dia. Dan itu ke bawah tuh, di kantor juga tenang, di rumah juga tenang gitu menghadapi omongan saya yang mungkin lebih dari 20.000 kata itu juga tenang. Lalu ada confident in self and others, dia pede aja, self esteemnya udah bagus, itu dia hijau ya. Nah, kalau sudah begini, kita lihat bagian bawah nih. Tabel warna yang di bagian bawah. Nurture support system. Yang dia butuhkan hanya mendapatkan support system yang nurture. Yang membangun aja. Karena dia kayak udah nggak ada ngefek. Temennya di sebelahnya resteh. Ada yang ngomongin dia di belakang. Ada masalah-masalah yang tumpah ruah atau segala macam. Dia udah nggak, udah santuy orangnya gitu ya. Nah, kita akan berada di kondisi healthy kalau kondisinya kayak gini. Aku nggak gitu banget, Mbak. Oke, kita geser. Apakah kita reacting di kuning? Ya, di reacting ini jelas sudah mulai ada nervousness. Sudah mulai ada panik. Ya, sudah mulai ada gejala-gejala panik. Irritability, mudah mengiritasi, diiritasi. Jadi ada agak-agak sensitifnya itu udah mulai kelihatan. Ya, ada sadness, sering sedih, sudah ada overwhelm. Ya, ini kita hadapi kemarin ya ketika di kondisi demo-demo dan setelah demo ada daring, bikin darting kata si Titi ya. Daring yang bikin darting itu udah mulai overwhelm. Lalu ada displace sarcasm, omongannya sarkas. Jadi udah mulai sarkas. Tahu, masa kayak gitu aja kamu gak ngerti? Itu berarti sudah reacting. Reaksinya sudah mulai berlebihan. Dan ini banyak yang teman-teman ada low energy. Self care-nya adalah recognize limit. Jadi memahami limit diri. Berarti sudah harus ada yang ditaruh dulu nih bebannya. Harus ada yang nggak diambil dulu perannya, ya. Lalu take break, ambil jeda, identify problem early, harus diidentifikasi di jurnal tadi ya. Aku kenapa sih hari ini? Aku kenapa belakangan hari ini kok bisa kayak gitu? Lalu seek support. Lagi-lagi butuh bantuan. Butuh bantuan. Bahkan orang yang healthy sekalipun dia butuh apa tadi? Nurture support system. Apalagi kita nih, ya kondisinya mungkin bisa ill. Lalu yang ketiga adalah injury. Mulai tersakiti. Ada sakit, ada trauma. Kita lihat amati ya. Di sini ada anxiety, sudah jelas. Ada anger, ada kemarahan di sana. Ada pervasive sadness, sedih yang menjadi-jadi. Nulis jurnal udah nangis, sholat nangis gitu ya. Mau ngomong aja nangis gitu. Hati-hati ini sudah injury, sudah merasa hopelessness, merasa kayak gak ada harapan, worthlessness, sudah seperti tidak berharga, ada negative attitude, kita sudah mulai agresif, nyerang orang, atau mungkin menyakiti kata-katanya, konsentrasinya susah, performance-nya udah gak karuan ya, udah restless. Bahkan di injure ini yang harus dipahami, kadang orang ada yang performa kerjanya menurun, ada yang jadi workaholic. Itu di sesi injure. Kalau sudah workaholic, kerja, gitu ya. Atau yang biasa Sis Titi tadi bilang, cerita yang biasanya gak jogging, malam-malam jogging. Itu sudah ada yang ngerasa sakit di hatinya. Itu harus mulai restless. Disturbed sleep, aduh, susah tidur ya. Bahkan ada yang sudah mulai avoidance, sudah ada yang maraton drakor misalnya. Ya, sudah ada yang rokok terus-terusan misalnya, sampai butuh obat tidur, sampai butuh alkohol, itu sudah di kondisi butuh bantuan ahli. Maka kita lihat di bagian bawah, tune into all signs of distress, talk to someone, jelas-jelas kita harus butuh bantuan, meminta bantuan, ask for help, dan harus membuat diri kita menjadi sumber priority.
Nggak boleh mikirin orang lain dulu. Nah, ini yang bahaya ini. Yo, merah. Anxiety-nya itu sampai kepengen suicide, teman-teman. Di bagian bawah boleh di zoom. Ada suicidal thought, keinginan untuk mengakhiri hidup. Bahkan ada unusual sensory experience. Jadi kayak ada ucapan-ucapan gitu ya. Kalau kita dengar-dengar beberapa yang psikopat gitu ya, atau beberapa orang yang melakukan kekerasan yang berlebihan itu dia kayak, aku seperti mendengar suruhan, aku harus begini, aku harus kayak gitu, gitu ya. Itu sudah tidak ke psikolog lagi nih yang sudah ill ini ya, sudah profesional care-nya itu sudah ke psikiater. Dan follow recommendation, udah nggak ada lagi self care-nya kecuali satu, ambil perawatan khusus bersama dengan ahli. Dan ahlinya udah bukan psikolog lagi kalau yang ini tuh. Di injure aja ya. Injure ini kalau kita ke psikiater ini sudah dapat obat. Ya, dan believe it or not, saya sudah di tahap injure. Saya sudah pernah mengalami harus berobat dengan psikiater dan sekarang juga masih proses untuk penyembuhan secara mendalam. Baik, ini akan kita share hari Senin, teman-teman. Maaf, table continuing ini akan kita share di hari Senin, supaya teman-teman yang tidak hadir pada malam hari ini juga bisa melakukannya setelah ada penjelasan detail di hari Senin ya. Di Sabtu Minggu ini kita sudah mulai ada ancang-ancang, oh aku minggu depan sudah mulai tidak hanya jurnal, tapi mulai mengupgrade diri saya untuk bisa memahami saya butuh self care yang mana, saya ada di table yang mana akhir-akhir ini. Ya, di injure ini sudah ada kondisi tidak tidak bisa dikontrol selama hampir 3 bulan lebih. Jadi teman-teman boleh flashback selama 3 bulan terakhir. Apakah overwhelmnya itu menetap sampai hampir 3 bulan atau bahkan lebih? Kalau iya itu sudah masuk ke injure. Nah, nanti di injure ini, di illness, reacting ataupun healthy, setiap hari saya harapkan ke depannya teman-teman sudah mulai men-checklist posisinya ada di mana. Ya, betul banget. Kadang satu hari ini kita fluktuatif ya emosinya ya. Kadang pagi ya bisa biasa aja, reaktifnya juga nggak ada gitu. Tapi kita lihat di jurnal kita ya, jurnal sebulan terakhir. Aku biasanya reaksinya berlebihan di kondisi apa? Malam misalnya, mau tidur kalau saya kayak gitu. Oh, di malam ini saya berapa kali ada di posisi orange dan merah. Maka itu akan menjadi review kita ke depan. Selama 2 minggu ini kita akan mereview tabel confidence kesehatan mental kita. Rata-rata saya ada di tabel warna apa. Begitu ya teman-teman ya. Jadi di Senin besok kita akan mulai lakukan ini, jurnalnya jalan. Sekian itu saja teman-teman. Semoga kita bisa menjalani rutinitas esok hari dengan lebih baik. Teman-teman sudah mulai merasakan ya, udah mulai kayak, wah kayaknya aku udah di sini nih gitu. Supaya kita bisa next di bulan selanjutnya, selama 2 minggu ini kita akan review tabel continuumnya. Insya Allah di bulan Oktober ya, teman-teman sudah bisa mulai self-care satu-satu gitu. Kita akan mencoba untuk bisa mendatangkan para ahli yang berkompeten di self-care yang masing-masing. Karena setiap self-care itu masing-masing beda gitu, kapasitasnya beda-beda. Begitu aja teman-teman, terima kasih Sis Lid dan Sis Titi, saya kembalikan ke Sis Pika. Terima kasih banyak sharingnya Mbak Vindi, Masya Allah. Jadi tercerahkan ya. Ternyata tabel kontinum kesehatan mental itu materi juga yang diberikan oleh Sis Vindi ini tadi bikin saya paham bahwa kesehatan mental itu bukan tentang hanya sehat atau sakit, tapi memang ada spektrum yang harus kita kenali bersama gitu. Jadi pada akhirnya kita akan lebih peka terhadap kondisi diri sendiri dan tahu kapan perlu melakukan self-care yang tepat dan kapan kita membutuhkan bantuan profesional gitu. Saya sempat ingat Sisvin, jadi beberapa bulan kemarin saya tuh diskusi sama kebetulan anak saya juga melakukan penelitian tentang eh, tabel kontinum kesehatan mental ini karena dia juga care gitu tentang eh,
tren remaja yang membarcode diri sendiri kalau teman-teman tahu ya. Jadi dia silet-siletin itu, di barcode-barcodein gitu. Nah, akhirnya anak saya dan tim itu melakukan penelitian tentang itu dan memang ujung-ujungnya itu setelah survei dan segala macam itu ternyata memang dipengaruhi remaja yang seperti itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah ibu yang tidak mencontohkan bagaimana sharing, menceritakan atau memfitrahkan perasaan yang dirasakan. Jadi mereka menekan aja perasaan itu gitu. Mereka tidak punya contoh bagaimana untuk sharing gitu. Yang kedua juga mereka tidak hanya ibu saja yang berperan, tapi pasti ayah juga yang berperan bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana kemudian membuat suasana rumah jadi nyaman gitu. Dan juga yang kedua hasilnya itu adalah mereka nggak ada media untuk nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Dan hasil penelitian anak saya itu memang mereka menyediakan media untuk bercerita. Hasil penelitian itu adalah saya lupa namanya tapi produknya tapi itu mirip seperti jurnal gitu dan alhamdulillah kemarin secara internasional dia dapat silver medal gitu. Nah, itu kayaknya memang benar-benar diakui secara internasional bukan silver medalnya yang saya mau tekankan, tapi bahwa secara internasional kondisi menyakiti diri sendiri, kondisi kesehatan mental itu tidak hanya dialami oleh kita, seorang ibu gitu, tapi juga anak remaja pun udah ketularan juga gitu, nggak tahu bagaimana harus menyampaikan perasaannya atau bagaimana harus menyampaikan, menguraikan apa sih yang terjadi dengan diriku gitu, itu sih. Nah, teman-teman, intinya, terima kasih banyak karena sudah berada di Komunikara. Terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan untuk diri sendiri. Semoga seperti kata Mbak Vindi tadi, Komunikara menjadi ruang, salah satu cara teman-teman untuk memilih self-care gitu. Yaitu memilih self-care dengan menemukan support system, ruang bicara yang aman gitu untuk teman-teman semua. Apakah akan dijudge? Tidak ada yang akan ngejudge karena kita pun sama-sama tidak sempurna. Tapi intinya kita semoga kita bergandengan tangan terus dan kita saling belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Sudah malam ya, apakah memungkinkan jika kita foto bersama sekali lagi? Karena tadi di awal nggak ada Mbak Vindi juga. Dan juga nggak ada Mbak Reza kayaknya, nggak ada Mbak Dewi juga. Kalau memungkinkan boleh kita foto bersama sebelum penutupan teman-teman. Boleh open camera dan diberikan pose terbaiknya. Oke, saya hitung ya. 1. Oke, hai Mbak Dewi. Ada lagi yang ingin open cam? Kami tunggu. Oke, sudah? Oke, kita pause ya. 1, 2, 3. Mbak Reza, ayo kita tunggu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini. Semoga next. Oh iya, ada satu lagi. Sepertinya nanti entah di-share di sini atau nanti di grup saja, Sis Titi untuk link feedbacknya. Grup aja. Oh baik. Mohon bantuan teman-teman semua untuk memberikan feedback gitu terkait acara hari ini dan juga acara-acara kita nantinya gitu. Baiknya bagaimana, nyamannya bagaimana, enaknya bagaimana, dan teman-teman jangan sungkan bila mana memang saya nggak nyaman nih kalau di forum ceritanya gitu. Di sini ada Harmony Hub Manager, ada Mbak
ada Teh Yani yang siap bila mana teman-teman pengen cerita gitu dan juga pengen eh, apa ya informasi mungkin kira-kira harus bagaimana sih ini untuk menguraikan permasalahan, untuk nggak hanya harus ada masalah dulu ya, tapi intinya bagaimana kita bisa eh, membuat diri kita lebih nyaman dan menyayangi diri sendiri lebih baik begitu. Baik teman-teman, akhir kata mungkin sebelum eh, saya tutup. Terima kasih banyak. Hari ini kita sudah belajar bahwa setiap cerita itu punya makna. Dan insya Allah journaling menjadi self-care yang sederhana tapi dalam gitu. Dan juga keberanian untuk berbagi sebenarnya langkah yang penting untuk kemudian kita bertumbuh gitu. Semoga acara ini memberi inspirasi dan semangat baru untuk teman-teman semua. Dan juga siap untuk menerima identitas baru seperti kata Teh Yani tadi ya. Jangan lupa ikuti kegiatan Komunikara berikutnya dan terus berproses penuh cinta untuk diri sendiri. Saya Vika dan teman-teman Komunikara yang lain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semua, terima kasih. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Halo, Sis Lita.